Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi yang keempat, yaitu OSI dan TCP/IP. Nah, sebelumnya udah pernah kita bahas kan ya, untuk pemodelan jaringan menggunakan OSI dan TCP/IP. Bedanya apa? Udah pernah kita bahas di, kalau nggak salah kelas 1 ya, di pelajaran komputer dan jaringan dasar. Nah, untuk sekarang kita akan lanjut bedanya apa sih pemodelan OSI dengan TCP/IP. Oke, next, selanjutnya pemodelan OSI dan TCP/IP. Nah, kalau berbicara materi tentang pemodelan jaringan atau komunikasi data dalam jaringan, pasti tidak jauh-jauh dari menggunakan OSI dan TCP/IP. Nah, di materi ini kita akan belajar bagaimana sih caranya, bagaimana cara mempelajari OSI dan TCP/IP. Di sini, di materi ini saya membuat kata kunci atau keyword untuk mempelajari pemodelan OSI dan TCP/IP. Yang pertama adalah fungsinya. Jadi pemodelan OSI dan TCP/IP itu berfungsi sebagai apa? Jadi fungsinya itu mempelajari komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Yang kedua dijabarkan dalam konsep layer. Jadi pemodelan OSI dan TCP/IP ini dijelaskan atau dijabarkan menggunakan konsep layer. Oke, konsep layer. Maksudnya bagaimana? Nah, di poin yang ketiga, jadi konsep layer itu masing-masing layer menjalankan fungsi yang spesifik dan berbeda antar layer. Jadi setiap layer mempunyai fungsi yang berbeda. Oke, jadi setiap layer itu mempunyai fungsi yang berbeda. Contohnya seperti ini. Misalkan ada 3 layer. Ini layer pertama, ada layer kedua, kemudian layer ketiga. Nah, di poin yang keempat, fungsi dari masing-masing layer akan dijalankan secara berurutan. Jadi misalnya di layer ketiga, jadi layer ketiga, ini layer kedua, layer ke-1. Nah, untuk layer ketiga misalkan fungsinya untuk menjalankan fungsi A. Kemudian layer 2 digunakan untuk menjalankan fungsi yang layer 2 digunakan untuk menjalankan fungsi yang B. Kemudian yang ketiga atau layer 1 digunakan untuk menjalankan fungsi yang C. Nah, jadi setiap layer atau masing-masing layer dijalankan secara berurutan dan mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi nggak boleh dibalik. Nggak boleh dari 1, 2, 3. Jadi harus dari 3, layer 3, baru layer 2, dan layer 1. Oke, dapat dipahami ya. Selanjutnya di poin yang kelima, dalam menjalankan fungsi tersebut menentukan aplikasi atau protokol. Jadi yang sebelumnya tadi kan ada layer. Setiap layer mempunyai atau menjalankan fungsi yang berbeda. Nah, fungsi ini bisa berjalan ketika ada yang namanya protokol. Paham sampai sini? Jadi setiap layer mempunyai fungsi yang berbeda, dan agar fungsi ini dapat berjalan, dia memerlukan protokol.
Paham ya? Protokolnya seperti apa? Ya, contohnya bisa seperti ini. Protokol A, protokol B, protokol C. Nah, protokol A menjalankan atau merupakan aplikasi untuk fungsi A. Protokol B untuk menjalankan fungsi B. Protokol C untuk menjalankan fungsi C. Jadi, setiap fungsi bisa berjalan ketika ada yang namanya protokol. Paham ya sampai sini? Kita next. Selanjutnya model OSI dan TCP/IP atau model referensi OSI dan TCP/IP. Jadi OSI dan TCP/IP itu dijelaskan menggunakan sebelumnya tadi konsep layer. OSI dan TCP/IP itu berbeda. Bedanya apa? Ya, berbeda. Kalau OSI itu menggunakan 7 layer, sedangkan TCP/IP dia mempunyai 4 layer. Selain itu bedanya apa? Ya berbeda. Bedanya apa lagi? Maksudnya bukan itu, tetapi dulu diciptakannya itu yang pertama adalah TCP/IP, baru kemudian OSI. Nah, kenapa si TCP/IP ini cuma mempunyai 4 layer? Jadi dulu jaringan komputer itu sederhana. Jadi yang penting data terkirim, kemudian data diterima, sudah cukup itu saja, atau komunikasi datanya itu bersifat simpel. Nah, untuk sekarang karena jaringan komputer itu mempunyai banyak contohnya ada enkripsi, harus datanya itu dikirimkan secara aman dan diterima secara utuh. Makanya sekarang ditambahin lagi beberapa layer sehingga mempunyai 7 layer yang disebut dengan OSI. Jadi seperti itu ya. Jadi karena kebutuhan pengiriman datanya yang lebih kompleks, makanya sekarang menggunakan layer OSI atau diperbaharui dari TCP/IP yang cuma mempunyai 4 layer. Sekarang dijadikan menjadi 7 layer. Oke, sampai sini paham? Sebenarnya atau pada dasarnya sih sama saja, entah itu pakai 4 layer atau 7 layer, sama saja. Sama-sama menjelaskan atau mempunyai fungsi ya, Jadi entah itu pakai 4 layer atau 7 layer, ya sama-sama mempunyai fungsi yang berbeda. Nah, kalau kita lihat layer application di TCP/IP dia itu sejajar dengan 3 layer pertama dari si OSI. Jadi untuk layer aplikasi dia itu sejajar dengan 3 layer pertama dari OSI, yaitu application, presentation. Ini 7, 6, 5 ya. Application, presentation, dan session. Artinya apa? Artinya fungsi dari layer application di TCP/IP dia mempunyai fungsi yang sama di layer OSI untuk 3 lapisan atau 3 layer yang pertama, application, presentation, dan session. Untuk layer selanjutnya ya sama saja. Jadi transport sama dengan transport, fungsinya sama. Network jadi kalau internet jadi network di layer OSI-nya, tapi fungsinya sama. Kemudian untuk network access dia fungsinya sama dengan data link dan physical. Oke, sampai sini paham? Jadi karena kita ingin mempelajari model atau pemodelan yang terbaru, jadi kita menggunakan OSI. Oke, kita next. Nah, ini merupakan ilustrasinya.
Oke, misalnya ini PC1 ingin mengirim pesan ke PC2. Masih ingat kan ya? Prinsip atau prinsip komunikasi data. Kok faktor ya? Komponen. Jadi komponen komunikasi data atau pengiriman data itu kan ada pengirim, penerima, message, kemudian sama media transmisi. Jadi ada media transmisi. Satu lagi ada protokol. Masih ingat? Jadi model OSI, fungsi, kemudian ada protokol. Jadi setiap layer mempunyai fungsi yang berbeda sehingga mempunyai protokol yang berbeda. Jadi protokol application tidak boleh digunakan di protokol presentation tidak boleh digunakan di protokol session. Jadi punya protokol yang berbeda, yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Oke, next. Masih ingat? Setiap layar OSI mempunyai fungsi yang berbeda. Ada 7 layar, mulai dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Ingat, jangan dihafal tetapi dipahami. Oke, paham? Oke, kalau kita ibaratkan pengiriman paket. Oke, kita ibaratkan pengiriman paket. Jadi ini kan setiap layar mempunyai fungsi yang berbeda. Ini kalau kita ibaratkan sebuah paket, di layar ke-7 atau layar application, dia fungsinya membuat data. Susah ya, membuat data ini sebagai TX, di sini sebagai NX. Kalau di sini membuat data, berarti di sini membaca data. Oke, data sudah dibuat. Kemudian lanjut ke presentation. Nah, di layar presentation ini fungsinya dia mengenkripsi atau mengamankan paket yang akan dikirim. Jadi enkripsi. Kalau di sini enkripsi berarti si RX menjadi atau mempunyai fungsi sebagai dekripsi atau membuka kembali paketnya, dekripsi. Enkripsi. Satu lagi ada yang namanya kompresi atau kompresi, dikompresi. Selanjutnya setelah paketnya diamankan atau ditutup atau dibungkus atau apalah ya, yang penting diamankan, atau kalau bahasanya di komunikasi data itu dienkripsi. Di layar selanjutnya atau layar session, dia diibaratkan sebagai pemilih pintu atau memilihkan pintu. Maksudnya bagaimana? Jadi mau dilewatkan di mana? Paketnya ini mau dilewatkan atau dikirimkan lewat mana? Jadi dia fungsi dari session. Setelah memilih, di layar berikutnya ada layar transport. Tugasnya apa? Dia layar transport itu menyediakan pintu plus kendaraan. Jadi untuk layar transport dia menyediakan pintu plus kendaraan. Buat apa? Buat mengirimkan data atau paketnya. Selanjutnya di layar network. Dia bertugas atau berfungsi untuk menyediakan alamat logik. Jadi menyediakan alamat logik. Bahasanya kalau
di kehidupan sehari-hari. Alamat logik itu seperti rumah, menyediakan alamat rumah. Jadi di layar network ini fungsinya untuk menyediakan alamat logik atau alamat rumahnya. Selanjutnya, setelah alamatnya itu disediakan di layar data link, dia menyediakan alamat fisik. Bedanya apa dengan alamat logik? Kalau alamat logik dia itu menyediakan alamat rumah, kalau alamat fisik berarti dia menyediakan jalannya atau nama jalannya. Mau dilewatkan di jalan apa? Nah, dia itu fungsi dari data link. Alamat jalan. Nah, setelah alamat fisik atau alamat jalannya itu ditentukan, di layar berikutnya si physical dia berfungsi untuk menyediakan jalan. Kalau data link tadi menyediakan alamat ya, alamat fisik atau jalannya. Kalau di physical menyediakan jalannya, jadi berbeda ya. Menyediakan jalan. Nah, kalau jalannya sudah disediakan, maka paket bisa dikirim. Jadi prosesnya seperti itu. Dapat dipahami? Oke, sampai di sini pertemuan kali ini. Oh, masih ada ya? Masih ada. Oke, wait. Kita lanjut up. Oh, ini hubungan antara OSI dan protokol. Jadi apa sih? Mereka punya hubungan apa antara si OSI dan si protokol ini? Oke, mari kita bahas. Masih ingat OSI, layar OSI mempunyai fungsi bisa berjalan karena ada yang namanya protokol. Ingat ya. OSI mempunyai fungsi bisa berjalan karena protokol. Mari kita bahas satu persatu. Jadi OSI layar ada layar 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Ini berarti kita tulis sebagai fungsi ya. Fungsi layar ke-7. Layar application mempunyai protokol yang berupa HTTP, FTP, DNS, dan DHCP. Dia protokol ya. Protokol HTTP fungsinya berarti dia membuat data. Jadi di layar application dia mempunyai protokol yang namanya HTTP, FTP, DNS, dan DHCP. Mempunyai fungsi untuk membuat data. Di layar presentation dia mempunyai protokol yang namanya SSL, SSH, JPEG, dan MPEG. Fungsinya apa? Fungsinya tadi ada enkripsi dan kompresi. Ingat ya, kompresi. Untuk enkripsi dia fungsi dari enkripsi ini contohnya dia menggunakan SSL atau SSH. Untuk kompresi dia bisa menggunakan JPEG atau MPEG. Paham? Jelas sampai di sini? Oke, kita lanjut di layar session. Jadi di layar session itu ada protokol yang namanya API, NetBIOS, dan socket. Fungsinya apa? Fungsinya dia sebagai penghubung. Susah ya, penghubung. API itu Pak. API itu kepanjangan dari Application Programming Interface. Dia itu sebenarnya bukan protokol, karena kalau protokol dia itu biasanya berakhiran dengan P. Jadi protokol itu biasanya berakhiran dengan P, misalkan DHCP, FTP, HTTP. Oke. Selain API ada yang namanya NetBIOS. Kemudian ada juga yang namanya socket. Fungsinya apa sih di layar session ini? Contohnya adalah ketika komputer kita ingin menghubungkan
komputer kita dengan komputer teman kita, entah itu melalui jaringan internet, entah itu menggunakan kabel, entah itu menggunakan wireless. Fungsi dari session itu adalah untuk menghubungkan atau sebagai penghubung. Nah, si NetBIOS ini biasanya digunakan jika kalian menggunakan laptop atau laptop yang terinstal sistem operasi Windows. Sedangkan soket ini fungsinya sama sebagai penghubung, tetapi dia digunakan untuk sistem operasi Unix atau Linux. Jelas ya sampai sini? Jadi si session ini dia berperan sebagai penghubung, menghubungkan biar bisa berkomunikasi. Oke. Paham ya? Oke, di layar transport atau layar ke berapa ini? Layar keempat ya. Layar keempat, transport itu mempunyai protokol yang berupa TCP dan UDP atau TCP atau UDP. Fungsinya apa? Sebelumnya tadi udah dijelaskan kan. Di layar transport ini dia mempunyai fungsi untuk menyediakan pintu. Menyediakan pintu. Jadi di layar sebelumnya itu kan di session dia sebagai penghubung. Nah, setelah dihubungkan, maka datanya akan dikirimkan itu menggunakan apa? Jadi dipilihkan mau menggunakan pintu A atau pintu B. Nah, selain dia menyediakan pintu, dia juga mempunyai kendaraan. Oke, sampai di sini jelas ya. Selain menyediakan pintu, nah mau milih pintu yang mana? Pintu A atau pintu B? Dan kendaraan. Nah, kendaraannya itu apa? Nah, kendaraannya itu biasanya dia kalau tidak menggunakan TCP, dia berarti menggunakan UDP. Jadi paham ya? Selanjutnya di layar network. Jadi di layar network tadi fungsinya apa? Menyediakan alamat logik. Di alamat logik yang sering digunakan itu ada IP atau ICMP. Alamat logik yang digunakan ada dua yang sering digunakan, ada TCP, ada IP dan ICMP. Oke. Selanjutnya di layar berikutnya ada layar data. Selanjutnya di layar data link. Di layar data link berarti yang dipakai protokolnya adalah Ethernet. Fungsinya tadi apa? Menyediakan alamat fisik. Biasanya itu yang digunakan ada NIC. Oke, pernah tahu kan ya NIC? Jadi di layar data link dia menyediakan alamat fisik. Contohnya Ethernet yang digunakan perangkatnya adalah NIC. Jelas? Oke. Lanjut di layar fisikal. Layar fisikal itu fungsinya menyediakan jalan. Ingat ya, menyediakan jalan. Jadi di layar fisikal dia menyediakan jalan. Untuk medianya biasanya bisa menggunakan kabel to pair atau fiber optik atau wireless. Paham ya? Oke, kita lanjut. Hubungannya apa? Protokol dalam layar OSI. Jadi apa ya? Bagaimana hubungan antara protokol dengan layar OSI? Harusnya baik-baik saja ya. Kalau nggak baik-baik saja dia tidak akan berfungsi untuk pengiriman data, tidak akan berfungsi dengan baik. Jadi kita ilustrasikan PC1 mengirimkan data ke PC2. Jadi PC1 sebagai TX
TX atau search susahnya. Kemudian si PC2 sebagai RX atau destination. Jadi kalau TX sebagai source, CRX sebagai destination. Oke, berikutnya sama ya, masih sama. PC1 mengirimkan data ke PC2. Layer application, ada layer transport, ada layer network, data link, dan physical. Ada yang hilang? Ya. Yang hilang adalah si layer presentation. Kenapa? Contohnya kita menggunakan protokol HTTP. Di layer application kita menggunakan protokol HTTP. Selain HTTP ada kan HTTPS. HTTP atau HTTPS. Bedanya apa HTTP dengan HTTPS? Ada S ya, berarti ada yang berbeda. Secure, berarti kalau secure berarti keamanan. Kalau keamanan berarti ada layer presentation. Paham? Karena dia menggunakan HTTP, maka si presentasinya dihilangkan karena tidak ada layanan yang menunjukkan dia itu secure atau aman. Paham? Oke, contohnya ini. Di layer application, dia bisa menggunakan protokol yang berbeda-beda secara bersamaan. Contohnya apa? Ada protokol HTTP, ada protokol FTP, DNS, dan DHCP. Masih ingat? Di layer application atau aplikasi berfungsi untuk membuat data. Jadi HTTP ini membuat data, FTP membuat data, DNS membuat data, DHCP juga membuat data. Oke, data sudah dibuat. Data sudah dibuat, kemudian di sesi layer application menyerahkan datanya ke layer transport. Oke, data sudah saya serahkan kepada layer transport. Masih ingat layer transport fungsinya untuk apa? Memilihkan pintu. Satu lagi, menyediakan kendaraan. Mau pakai kendaraan apa? Mau milih TCP, kendaraan TCP, atau kendaraan UDP. Nah, ketika data itu diterima dari si HTTP, maka kendaraan yang dipilih adalah TCP. Sama halnya ketika data itu diterima dari FTP, maka kendaraan yang digunakan adalah TCP. Jelas sampai sini? Oke, ketika datanya itu diterima dari DNS dan DHCP, maka berarti kendaraan yang digunakan, kendaraan yang dipilih berarti menggunakan UDP. Paham? Jelas? Oke. Jadi kalau misalkan data diterima dari HTTP atau FTP berarti kendaraannya TCP. Jika datanya diterima dari DNS atau DHCP, maka kendaraan yang dipilih adalah UDP. Oke. Lanjut dibawa ke layer network. Oke, di layer network berarti alamat logik. Walaupun menggunakan kendaraan yang berbeda, tetapi alamatnya harus sama. Jadi walaupun kendaraannya berbeda, alamatnya tetap sama. Protokolnya apa yang digunakan? Protokolnya adalah IP. Jadi protokolnya adalah IP. Selanjutnya data dikirimkan ke data link. Kalau di IP tadi merupakan alamat logik, maka di layer data link dia menggunakan alamat fisik. Oke, masih ingat ya?
Setelah data dikasih alamat secara fisik, maka dikirimkan ke fisika. Untuk dikirimkan menggunakan apa? Menggunakan kabel twisted pair, contohnya apa? UTP atau STP. Nah, setelah itu baru data dikirim. Oke, jelas hubungannya apa? Sehingga hubungan dari protokol dengan layar OSI adalah apa? Hubungannya untuk saling bekerja sama untuk mengirimkan data. Jadi untuk mengirimkan data dari PC 1 ke PC 2. Oke, jelas sampai sini. Habis. Oke, sampai sini pertemuan kali ini saya akhiri. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.